Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari program studi Sains Data UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Resviasa Fitri dengan rekan saya Iza Nurbaiti, Aninda Maharani, dan Ramdan Ibrahim. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Akar Masalah dan Optimasi Parameter Produksi pada PT Snack Makmur. Nah, di sini kami menggunakan dataset yang mencakup 25 batch produksi dengan target utama yaitu penurunan reject rate dari kemasan yang bocor. Nah, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi ketika kemasan produk bocor sampai ke rak supermarket? Nah, PT Snack Makmur pada saat ini menghadapi krisis yang serius. Ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab kebocoran kemasan. Yang pertama, suhu mesin head sealer yang tidak stabil. Yang kedua, kualitas material supplier baru yang menurun. Dan yang ketiga, kecepatan mesin berlebih dan standar operator yang berbeda pada setiap shift. Nah, akibatnya ada 2 dampak besar yang dapat dirasakan di PT Snack Makmur. Dampak yang pertama yaitu return dari supermarket melonjak tinggi. Yang kedua adalah kontrak dengan retail besar terancam putus. Nah, Pak Budi selaku manajer produksi membutuhkan solusi yang berbasis data, bukan sekedar asumsi untuk menghentikan krisis ini sebelum kontrak retail dibatalkan. Nah, untuk analisis lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Iza. Oke, terima kasih Mbak Nadia ya. Saya Iza dan saya akan membahas bagaimana kami memetakan hipotesis penyebab kegagalan produksi menggunakan diagram Fishbone atau cause and effect diagram. Dari diagram ini, kami mengidentifikasi 4 kategori penyebab utama yang memengaruhi lonjakan reject rate kemasan bocor. Nah, dari sisi man atau manusia, terdapat perbedaan antara shift pagi, siang, dan malam. Ini menunjukkan inkonsistensi standar kerja operator. Lalu dari sisi mesin atau mesin, suhu mesin menyimpang dari angka ideal, yakni di 180 derajat Celcius, dan kecepatan yang fluktuatif, antara 45 hingga 60 pack per menit. Dari sisi material, kualitas material berada di bawah standar, yaitu skor 5 hingga 6 dari skalanya yaitu 10. Dan dari sisi method, terjadi ketidaksinkronan antara kecepatan tinggi dengan suhu mesin yang tidak sesuai. Nah, dari keempat faktor ini, mereka saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, sehingga menciptakan kondisi yang rawan terhadap kegagalan. Selanjutnya, mari kita lihat gambaran keseluruhan data yang kami analisis. Dari 25 batch produksi, rata-rata reject rate mencapai 4,09% dengan nilai maksimum yang sangat mengkhawatirkan, yaitu di 9,5%. Melalui dashboard interaktif yang kami bangun, merangkum hubungan kausalitas antara 4 variabel utama, di antaranya ada shift kerja, kualitas material, kecepatan mesin, dan suhu mesin terhadap tingkat kegagalan atau reject rate-nya. Nah, dari visualisasi awal, kita sudah bisa melihat bahwa shift malam secara konsisten mencatat reject rate tertinggi mencapai rata-rata di 52,5% lebih tinggi dibanding shift lainnya. Ini menjadi alarm pertama yang perlu kita dalami lebih lanjut. Oke, untuk data per shift memberikan gambaran yang sangat menarik, sekaligus mengejutkan. Shift siang mencatat performa terbaik dengan reject rate terendah ada di 3,24%. Suhu rata-ratanya ada di 185,43 derajat dan kualitas material ada di 8,14. Keduanya berada di dalam kondisi yang optimal. Lalu untuk shift pagi berada di tengah dengan reject rate ada di 3,86%, suhunya ada di 179,57 derajat dan kualitas material ada di 8,0. Namun, shift malam menjadi anomali yang menonjol karena reject rate-nya hanya mencapai rata-rata yaitu ada di 4,77%. Bahkan puncaknya ada di 8,2%, suhu rata-ratanya juga paling rendah ada di 175,73 derajat. Dan kualitas materialnya juga yang paling buruk, yaitu berada di angka 6,55.
Penting untuk dicatat, ini bukan semata kelalaian operator malam. Data menunjukkan kombinasi mematikan antara penilaian material berkualitas rendah dan operasional mesin pada suhu suboptimal yang justru menjadi akar masalahnya. Baik, terima kasih Mbak Iza. Saya Dinda Sabila Maharani. Yang selanjutnya akan membahas lebih dalam mengenai beberapa variabel selanjutnya, yakni material, kecepatan, dan suhu mesin. Nah, dapat kita lihat di layar presentasi Bapak Ibu terdapat grafik scatter plot ya. Di grafik scatter plot ini kita bisa melihat titik-titik untuk kualitas material yang di bawah 6 itu reject rate-nya, angka reject rate-nya itu cukup tinggi ya, bahkan sampai ada titik-titik di 10%. Tapi untuk kualitas material di atas 5 itu reject rate-nya sangat rendah, bahkan stabil di bawah angka 2. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari grafik ini, material dengan skor di bawah 5 itu secara konsisten memicu reject rate di atas 6,8%. Sedangkan untuk material dengan skor di atas 6 itu cukup bagus. Nah, asumsi kami karena plastik yang memiliki kualitas skor lebih rendah itu terbukti lebih rentan terhadap panas yang tidak stabil, sehingga ketika mesin itu mencapai suhu optimal, plastik tipis ini gagal terseal dengan sempurna. Nah, kemudian untuk variabel selanjutnya, yaitu variabel kecepatan pada mesin, dapat Bapak Ibu lihat di grafik ya, di layar ada grafik kecepatan mesin versus reject rate. Di grafik tersebut terlihat kalau untuk kecepatan mesin di antara 45 sampai 50 tuh reject rate-nya masih stabil dan sangat rendah ya. Tapi ketika kita memaksakan kecepatan mesinnya itu sampai 75 pack per menit, bisa kita lihat bahwa mulai ada lonjakan reject rate, bahkan sampai 9,5%. Bisa kita lihat di gambar, zona merahnya itu tinggi banget sampai 9,5%. Nah, asumsi kami bahwa mungkin memang dengan kecepatan mesin bertambah itu produksi semakin meningkat, tapi juga tidak menutup kemungkinan karena semakin banyak produksi, semakin banyak kesalahan yang terjadi, sehingga biaya untuk reject rate-nya juga lebih mahal. Nah, selanjutnya ya ini mengenai variabel suhu pada mesin heat sealer. Nah, dapat kita lihat di layar Bapak Ibu bahwa terdapat grafik scatter plot itu menjadi dua zona, yakni zona hijau dan zona biru. Nah, untuk zona biru sendiri adalah untuk zona kritis, di mana itu di-seal dengan suhu di bawah 172 derajat. Sedangkan untuk zona yang hijau itu zona aman, yakni kemasan di-seal dengan suhu di atas 178 sampai 190 derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat kalau di grafik itu antara reject rate dan suhu mesin untuk barang-barang yang di atas 178 sampai 190 derajat itu tidak ada sama sekali barang yang mengalami reject gitu. Sedangkan untuk barang-barang di bawah 172 derajat itu ada banyak sekali, bahkan semuanya termasuk ke dalam barang reject gitu. Nah, asumsi kami mungkin karena suhunya itu kurang panas ya, jadi kemasan itu tidak bisa melelehkan seal secara sempurna sehingga tidak tertutup dengan rapat. Tapi balik lagi itu baru asumsi, sehingga untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya Ramdan Ibrahim. Oke, baik, terima kasih Anin. Saya Ramdan dan saya akan mensintesis atas semua temuan ini, lalu menyajikan satu rekomendasi konkret yang bisa langsung diimplementasikan. Oke, pertama, setelah menganalisis semua variabel secara terpisah, ini kita lihat sebuah gambaran besarnya. Kalau dilihat, kegagalan produksi PT Snack Makmur bukan disebabkan oleh satu variabel tunggal yang rusak. Ini adalah sebuah efek domino atau dalam bahasa Inggris kita sebut the perfect storm. Ketika 4 kondisi buruk terjadi bersamaan, material tipis dari supplier baru ditambah dengan kecepatan maksimum 75 pack per menit, ditambah suhu drop di bawah 172 derajat Celcius,
ditambah juga eksekusi di shift malam yang rentan untuk menghasilkan reject rate tertinggi sekitar 95%, ketidaksinkronan antara material yang tipis, dipaksa berjalan pada kecepatan yang tidak wajar, suhu mesin yang belum ideal, itulah inti dari krisis yang sedang dihadapi PT Snack Makmur ini. Makanya tingkat reject rate bisa sebesar 95%. Oke, saya akan melanjutkan beberapa temuan-temuan. Dari beberapa temuan tersebut, kami menyusun sebuah matriks kondisi produksi hingga membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Untuk suhu pemanas atau heat sealer, kondisi saat ini fluktuatif dan sering drop di bawah 172 derajat Celcius, utamanya pada shift malam, padahal idealnya harus dikunci pada rentang 178 hingga 190 derajat Celcius. Untuk kecepatan mesin juga sama, terlalu tinggi dipaksakan hingga 75 pack per menit, padahal kondisi idealnya harus dipertahankan pada 45 hingga 50 pack per menit. Lalu pada kualitas material, kondisi saat ini menerima batch skor 5-6 dari supplier baru, padahal kondisi idealnya sudah ditetapkan pada batas toleransi minimum lebih dari skor 7. Nah, dari 3 perubahan ini, jika diimplementasikan secara bersamaan, diproyeksikan dapat menurunkan reject rate secara signifikan dari rata-rata 4,09% menuju di bawah 2%. Harapannya seperti itu. Oke, setelah kami bertemu dengan beberapa masalah dan kami menganalisis masalah tersebut hingga membandingkan masalah dengan kondisi yang seharusnya dicapai. Berikut ada beberapa rekomendasi solusi teknis atau SOP baru untuk perusahaan Bapak Ibu. Oke, rekomendasi yang pertama, mungkin perusahaan Bapak Ibu bisa membuat standarisasi kalibrasi mesin. Kunci kecepatan pada maksimal 45 hingga 50 pack per menit. Wajibkan pemanasan awal mesin sehingga stabil suhunya pada 178 hingga 190 derajat Celcius sebelum batch pertama dijalankan setiap shift. Yang kedua, rekomendasi kedua, untuk mengontrol ketat shift malam, karena di shift malam ada banyak sekali menghasilkan reject rate. Nah, di shift malam ini bisa diimplementasikan sistem peringatan otomatis jika suhu mesin turun pada suhu 172 derajat Celcius, utamanya di shift malam. Lalu bisa juga dibuat sistem rotasi operator berpengalaman untuk pendampingan para operator baru yang mungkin masih belum berpengalaman, skill issue. Lalu yang ketiga ada evaluasi kontrak dengan supplier, karena terlihat beberapa batch pada supplier baru menghasilkan skor di bawah 7, rata-rata 5 hingga 6. Nah, itu bisa dihentikan sementara atau ditolak penerimaan bahan baku plastik dari supplier baru yang memiliki skor di bawah 7 tersebut. Lalu, ketebalan material saat ini tidak kompatibel dengan standar heat sealer PT Snack Makmur. Ini sama ya, karena masalah pada supplier juga. Jadi bisa Bapak Ibu bisa mungkin mengevaluasi kontrak dengan supplier apakah sudah sesuai perjanjian awal atau belum. Kalau belum ya bisa dievaluasi untuk memperbagus atau memperbaiki kualitas bahan baku plastiknya. Sekian, terima kasih.